Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jowokku masa darion langit doh tano gabe sitidangikku dopak hamu, paboa naung hupa piliton tuhamu hangulua dohot hamatean, pasu-pasu dohot toru-toru. Dibaheni pilit mahanguluani, asa manguluho dohot pinoparmu sogot. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita diperhadapkan pada berbagai pilihan dalam hidup, baik dalam hal pekerjaan, hubungan, atau keputusan kecil sehari-hari. Setiap keputusan pasti memiliki konsekuensi. Maka konsekuensi itulah yang menjadi dasar berpikir bagi kita untuk mengambil keputusan atas pilihan. Itulah yang logis. Sebagaimana Musa melakukan konsolidasi dengan umat Israel atas pilihan jalan hidup yang akan mereka tempuh, demikianlah firman Tuhan hari ini mengkonsolidasikan kepada kita untuk memberi pilihan yang jelas atas jalan hidup kita. Dua pilihan dengan masing-masing konsekuensinya, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Sederhananya adalah bahwa hidup kita ditentukan oleh pilihan yang kita buat. Tuhan tidak memaksa kita, tetapi Dia menghendaki kita memilih kehidupan, hidup dalam ketaatan kepadanya agar kita menerima berkat-Nya. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Pilihan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan membawa berkat dan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Sebaliknya, menjauh darinya membawa kehancuran dan penderitaan. Konsekuensi pilihan ini bukan hanya tentang kehidupan jasmani, tetapi juga kehidupan rohani. Pilihan untuk mengikuti Tuhan tidak hanya berdampak pada kehidupan kita secara lahiriah, tetapi juga kepada kehidupan kekal. Bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi-generasi setelah kita. Maka bentuk nyata dari memilih kehidupan berarti mengambil keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan dan menjalani hidup dalam ketaatan kepadanya. Sahabatku, beberapa bentuk konkret mengasihi Tuhan dan hidup dalam firman-Nya dengan mengutamakan kebenaran semua aspek kehidupan, mengandalkan Tuhan dalam doa dan keputusan sehari-hari. Kemudian kita dapat menyatakan komitmen kita dengan hidup dalam ketaatan dan kekudusan, tidak kompromis terhadap kejahatan meskipun penuh dengan risiko, bahkan terus berjuang menjauhi dosa dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Mengutamakan kasih dalam hubungan dengan sesama, dengan kesediaan menolong, mengampuni, dan menjaga integritas dalam kejujuran. Dan yang terakhir adalah komitmen untuk memilih hidup dengan iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Itulah bentuk-bentuk konkret dari memilih kehidupan bersama dengan Tuhan. Sebagaimana dinyatakan oleh Habakuk dalam pasal 2 ayat 4, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi memilih kehidupan berarti hidup dalam hubungan yang baik dan erat dengan Tuhan, berjalan dalam kebenaran-Nya, serta menjadi berkat bagi orang lain. Ini bukan hanya keputusan sesaat, tetapi pilihan dan jalan hidup yang harus kita jalani setiap hari. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.